warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Harus selalu sehat ya, dan harus selalu jaga kesehatan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, untuk pertemuan pertama pada matematika kelas 8 yaitu tentang pola bilangan. Namun sebelumnya Bu Yuli akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan mempelajari pola bilangan, yaitu yang pertama menjelaskan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, serta yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan dan barisan konfigurasi objek. Itu adalah tujuan dari bab yang pertama, yaitu pola bilangan. Tentang pola bilangan, untuk pola bilangan itu nanti pada pertemuan pertama Bu Guru akan menyampaikan tentang menentukan persamaan dari suatu bilangan dan pola bilangan pada bentuk konfigurasi. Ya, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, yang pertama Bu Guru akan menjelaskan dulu tentang menentukan persamaan dari suatu baris bilangan. Ya, sekarang Bu Guru mempunyai contoh. Misalkan ada suatu baris bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, berapakah persamaan dari suatu barisan tersebut? Kita melakukan percobaan. Misalkan 1 itu sebagai suku pertama, atau kita bisa suku pertama kita bisa misalkan U1, kemudian U2 atau suku kedua berarti ya U2, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan U ke N. Untuk suku yang pertama yaitu 1, kemudian suku yang kedua 3, suku yang ketiga 5, suku yang keempat 7, suku yang ke 5, 9 dan seterusnya sampai dengan suku yang ke N itu berapa. Nah, berarti kita harus tahu dulu persamaannya seperti apa biar kita bisa mendapatkan suku yang ke N-nya. Baik, Bu Guru akan menjelaskan untuk mendapatkan angka 1, 3, 5, 7 berarti persamaannya seperti apa. Nah, kita mencoba 1 itu didapatkan dari mana? Misalkan 2 kali 1 kan 2. Berarti biar jadi 1 harus dikurangi 1. Sehingga 2 kali 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Sekarang yang berikutnya suku keduanya adalah 3. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 1 apa hasilnya 3? Ya betul, 2 kali 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk U3 nya 5, maka 2 dikali 3 dikurangi 1 yaitu 5. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga kalau suku ke N itu artinya, kamu perhatikan, ini semuanya selalu dikali dengan 2, sehingga N pun sama, 2 dikali N dikurangi 1, seperti itu. Di sini 1, 2, 3, 4-nya adalah N-nya, suku ke N-nya. Ke 1 maka dikali 1, ke 2 dikali 2, ke 3 dikali 3. Sehingga kalau ke N berarti 2 dikali N dikurangi 1. Sehingga didapat rumus persamaan dari suatu barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu adalah 2N min 1. Seperti itu. Sudah paham anak-anak? Ya, ini contoh yang pertama. Baik anak-anak, tadi kita sudah menggunakan dengan cara kita penalaran ya. Nah, Bu Yuli punya trik atau tips cara mengerjakan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, bagaimana caranya ya? Tadi bilangannya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Untuk menentukan persamaan baris bilangan, kita harus tahu dulu antara baris yang pertama dengan yang kedua itu selisihnya berapa? Ya, 2. Kemudian ketiga dengan kedua 2, ini juga 2, ternyata semuanya mempunyai selisih yang sama atau disebut juga sebagai beda, yaitu berapa bedanya? 2. Jadi antara bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu mempunyai selisih yang sama yaitu 2. Sehingga untuk mendapatkan persamaan garis bilangan
maka bedanya berapa kita tulis, yaitu 2, maka cukup ditambah dengan N sehingga menjadi 2N ditambah dengan suku pertamanya adalah 1 dikurangi dengan bedanya adalah 2, sehingga 1 dikurangi 2 adalah negatif 1, sehingga rumus suku ke N nya adalah 2N dikurangi 1. Sama apa tidak dengan yang tadi? Sama. Nah, ini caranya lebih praktis, lebih sederhana. Namun kalian jangan hanya mengandalkan ini saja. Kalau kalian sudah kepepet tidak bisa menggunakan cara yang tadi dengan menggunakan logika kalian, baru kalian boleh beralih ke sini. Seperti itu ya, paham Pak? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Misalkan ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sama seperti tadi ya. Untuk suku yang pertamanya adalah 2, suku yang kedua 4, suku yang ketiga 6, suku keempat 8 dan seterusnya sampai dengan suku ke N-nya 8. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu rumus atau persamaan UN-nya. Baiklah, seperti tadi untuk 2 itu kita peroleh dari 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Jadi tidak usah ditambah 1 dikurangi 1 atau dengan yang lainnya. Jadi cukup 2 dikali 1, hasilnya sudah tepat 2. Apakah untuk yang berikutnya tepat? Kita buktikan ya. Untuk 4 berarti kita 2 kali 2 karena suku kedua, jadi kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? 4. Ya betul sekali. Jadi ini sudah tepat. Rumus seperti ininya berarti kita sudah tepat ini ya. Coba lanjutkan. 6 2 kali 3 apakah 6? Iya betul, 2 kali 3 adalah 6, kemudian 8, 2 kali 4, 8, 10, 2 kali 5, 10 dan seterusnya. Sehingga untuk U ke N berarti 2 dikali N. Jadi untuk persamaan garis bilangan 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah 2N. Atau dengan cara yang seperti tadi, 2, 4, 6, 8, 10. Bedanya yaitu, oh ternyata bedanya masih sama, yaitu 2. Sehingga UN sama dengan, bedanya berapa? Kita tulis 2 dikali dengan N. Suku pertamanya adalah 2 dikurangi bedanya berapa? 2. Sehingga 2N ditambah 2 kurangi 2 adalah 0. Jadi UN-nya adalah 2N. Sama apa tidak anak-anak? Sama kan ya? Ya, ini untuk persamaan dari suatu barisan bilangan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu nanti tentang yang konfigurasi. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.